Kesombongan adalah tanda bahwa kejatuhan sudah dekat. Ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Gue inget banget kalau kalimat itu tuh diucapin oleh Profesor Sahed Api ya, di acara ILC yang udah lama banget ya, episode keberapa ya, gue lupa. Kalau lu sendiri gimana teman-teman? Apakah menurut lu, diri lu adalah seseorang yang sombong? Atau mungkin gue ganti pertanyaannya ya, apakah lu adalah seseorang yang suka berpura-pura rendah hati? Jujur ya, di lensa pemikiran gue saat ini, pandangan-pandangan yang seringkali mendikotomikan antara kesombongan dan juga kerendahan hati, itu tuh terasa sangat amat problematik ya buat gue. Walaupun gak bisa dipungkiri, kalau kita melihat ya berbagai macam narasi-narasi yang mendefinisikan kedua sifat itu, khususnya narasi kultural, apalagi narasi keagamaan, ya memang kesombongan itu seringkali dianggap sebagai raja terakhir ya, dari sifat buruk manusia kan. Makanya kerendahan hati itu dianggap sebagai kualitas yang sangat amat mulia ya. Dalam konteks Seven Deadly Sins pun, dosa yang paling mematikan itu pride atau kesombongan. Salah satu alasan kenapa Lucifer akhirnya dibuang ke neraka ya, itu juga karena kesombongan dia. Tapi sebenarnya kalau untuk kasus Lucifer ya, gue tuh punya pendapat sendiri ya. Gue rasa memang sudah tepat ya, Lucifer tuh memang harus berada di neraka. Dia harus berada di kegelapan. Karena kalau lu cari tahu ya, arti dari nama Lucifer sendiri itu adalah pembawa cahaya atau bintang pagi. Jadi dia tuh kurang efektif kalau terus-terusan hangout di surga ya. Dia mau menyinari siapa gitu? Michael. Kan gak mungkin. Jadi sudah tepat, keputusan Tuhan untuk membuang dia itu udah tepat. Karena dia harus berada dalam kegelapan untuk bisa bersinar. Namun berbeda halnya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati sebagai antitesis dari kesombongan itu lebih sering didefinisikan sebagai kualitas diri yang baik, yang mulia ya, yang lebih tinggi derajatnya. Kalau seseorang itu memiliki kualitas diri ini, apalagi kalau misalnya orang-orang itu tuh memiliki banyak privilege ya dalam hidup, biasanya beliau akan dimaknai sebagai seorang yang istimewa gitu dalam masyarakat ya. Jadi gak jarang gue melihat kalau orang itu dipuja-puja karena sifat kerendah hatiannya. Tapi sebelum gue paparkan narasi gue ini secara lebih lanjut, apa sih sebenarnya definisi dari kesombongan dan juga kerendahan hati? Dan dari banyak penjelasan yang gue peroleh dalam mendefinisikan arti dari kesombongan, ada satu benang merah ya, yang gue anggap ini adalah esensi dari kesombongan ya, atau esensi dari sifat sombong. Nah, esensi dari sifat sombong itu adalah sifat yang meninggikan derajat diri dengan merendahkan derajat orang lain. Jadi dalam pola pikir kesombongan itu ada dinamika asimetri itu di situ tuh ya. Ada relasi yang menyatakan satu hal lebih tinggi daripada hal yang lainnya. Jadi ada hierarki, ada leveling tuh di situ. Sedangkan esensi dari kerendahan hati itu terletak pada kesadaran bahwa diri sendiri itu terbatas. Makanya berbagai bentuk kelemahan ataupun juga ketidaktahuan itu akan senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari eksistensi diri seorang manusia dalam menjalani hidup. Ini adalah satu bentuk kesadaran yang cukup berbeda ya jika dibandingkan dengan kesadaran yang dibangun oleh dinamika asimetri ya yang menyusun sifat sombong tadi itu. Makanya gue rasa dinamika dasar yang menyusun sifat kerendahan hati itu adalah dinamika pluralitas. Tapi di sini gue kasih catatan kecil ya teman-teman. Kalau dinamika pluralitas itu adalah istilah yang saya buat sendiri. Ya karena hingga saat ini gue tuh belum menemukan literatur ilmiah ya yang bisa gue jadikan referensi untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih saintifik nih kepada teman-teman. Tapi gue adalah tipe orang yang just because I haven't found any scientific evidence about it doesn't mean that I'm not going to share my perspectives. Oke, gue adalah tipe orang-orang yang seperti itu tuh. Nah, dinamika pluralitas yang gue maksud di sini itu gue terjemahkan sebagai suatu bentuk kesadaran ketika seorang manusia itu sudah mampu mentransendenkan lensa berpikirnya sehingga lensa itu menjadi cukup fleksibel ya untuk mengakomodasi berbagai macam perspektif dan juga kepentingan-kepentingan di luar dari diri manusia itu sendiri tuh. Nah, ketika seseorang sudah memiliki kemampuan tersebut, biasanya mereka juga sudah bisa menilai ya kehidupan dari lensa-lensa yang sangat makro nih.
Yang dimana biasanya lensa-lensa itu akan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru tuh di dalam diri seorang manusia. Nah makanya ketika lu sudah bisa memandang kehidupan dari lensa yang sangat makro tadi, biasanya lu juga akan mulai sadar kok kalau sesungguhnya menyombongkan diri itu bukanlah sesuatu yang penting-penting amat. Karena sekarang lu jadi sudah punya kebijaksanaan kalau ternyata ya segala hal yang tercipta atau termanifestasi di alam semesta itu pada dasarnya sudah memiliki fungsi yang kemudian menjadi limitasi dari ya ciptaan itu sendiri gitu kan. Makanya merasa unggul atas keterbatasan suatu hal atau keterbatasan orang lain itu menjadi tidak masuk akal ketika orang lain juga bisa merasa unggul atas keterbatasan kita kan. Nah inilah kenapa kesadaran ini gue sebut sebagai kesadaran yang berbasis dinamika pluralitas. Karena lu sadar bahwa sesungguhnya yang membuat alam semesta ini bisa menjalani kehidupannya itu karena ada kontribusi dari perbedaan fungsi yang ada dari elemen-elemen penyusunnya kan gitu. Jadi pluralitas itu adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Mungkin lo akan menilai kalau pendapat yang akan gue sampaikan berikut ini itu terdengar tidak lazim ya, atau mungkin aja lo nggak setuju dengan pendapat gue, dan itu nggak apa-apa banget. Tapi gue secara personal merasa kalau kerendahan yang otentik itu cuma bisa dicapai ketika ada suatu lensa kesombongan yang mampu mengakomodasikan lensa-lensa kesombongan dari pihak-pihak lain gitu. Jadi kalau pikiran lu yang saat ini merasa sombong atas sesuatu, artinya lu sudah menyadari ya bahwa ada keunggulan di dalam diri lu. Nah cuma masalahnya, lu cuma melihat keunggulan itu dari sudut pandang lu sendiri aja nih. Kalau lu kemudian bisa mentransformasikan lensa pikirannya menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi kesombongan-kesombongan orang lain, ya seperti yang udah gue terangkan sebelumnya, kesadaran baru itu biasanya akan muncul ya. Jadi lu akan mulai melihat kalau sebenarnya kesombongan itu hanyalah suatu bentuk kesempitan berpikir. Maka dari itu, rasa-rasanya kan jauh lebih bijak ya, atau jauh lebih strategis kalau kita kemudian memusatkan energi-energi kita nih ya, daripada kita buang-buang untuk saling menyombongkan diri untuk tujuan yang fana gitu. Lebih baik energi-energi itu kita satukan, kita coba untuk mencari cara-cara baru ya, dalam bekerja sama, dalam berkolaborasi, sehingga akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang melampaui keterbatasan kita masing-masing nih. Dan menariknya, kalau lu terus berusaha nih untuk meningkatkan fleksibilitas dari lensa berpikir lu ya, sehingga akhirnya lensa-lensa itu mampu mengekspansi dirinya secara lebih luas dan juga lebih dalam lagi nih untuk membaca realita. Lama-lama ya, pemahaman lu terhadap kesombongan itu akan mulai bergeser lagi nih. Kesombongan tidak akan terasa nyata lagi buat lu ya, karena lu saat ini sudah melihat kalau kesombongan itu adalah suatu ilusi nih, alias suatu bentuk penilaian yang sangat amat tidak akurat ya, dalam memperhitungkan kenyataan interkoneksi yang ada di realita nih. Makanya, kalau lu udah punya kesadaran ini, biasanya lu akan mulai melihat kalau segala bentuk kehebatan atau kesuksesan, ya segala bentuk keberhasilan yang lu lakukan, itu sebenarnya tidak sepenuhnya karena diri lu ya. Ada banyak sekali faktor-faktor lain yang saling terinterkoneksi yang kemudian berkontribusi terhadap segala macam hal positif tersebut tuh. Nah biasanya di titik ini penilaian atas kehebatan diri itu pelan-pelan akan mulai bergeser ya menjadi penilaian atas seberapa beruntungnya diri lu ya di dalam menjalani kehidupan. Makanya atas dasar kesadaran-kesadaran itu gue jadi gak melihat kalau kesombongan itu adalah entitas yang terpisah ya, atau entitas yang berbeda dengan kerendahan hati. Gue justru melihat bahwa relasi antara kesombongan dan juga kerendahan hati itu tuh seperti relasi antara ulat dan juga kupu-kupu gitu. Justru yang harus kita bantu itu adalah proses transformasinya, sehingga akhirnya kesombongan itu bisa menjadi suatu kerendahan hati yang otentik. Sebenarnya secara esensial gue tuh sepakat-sepakat aja ya dengan intensi baik dari narasi-narasi mainstream untuk mengelompokkan sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia. Jadi ada sifat-sifat negatif, itu kan dicap sebagai suatu hal yang buruk ya, jadi harus dihindari. Dan sifat-sifat yang positif itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, sehingga akhirnya ia layak untuk dijadikan pegangan hidup. Cuma sayangnya di mata gue ya, justru cara kita dalam mengelompokkan suatu hal sebagai baik ataupun buruk begitu ya, itu seringkali malah menghilangkan kesempatan kita nih untuk mentransformasi hal-hal yang mungkin buruk atau kurang desirable tadi menjadi sesuatu yang positif ya, atau sesuatu yang bermanfaat.
Makanya kalau kita pengen manusia itu tetap memelihara gitu sifat-sifat positif dalam dirinya, justru cara paling efektif yang gua rasa itu bisa dilakukan oleh manusia itu adalah dengan tidak menghindari ya sifat-sifat negatif di dalam dirinya. Justru kita berikan kesempatan yang sama ya atau kesetaraan bagi setiap sifat yang termanifestasi nih di dalam diri manusia untuk kemudian kita pelajari, kita pahami, kita mengerti ya. Sehingga akhirnya kita bisa memahami sebenarnya apa sih esensi-esensi dasar dari sifat-sifat tersebut, dan ya maka dari itu kita jadi bisa mengolahnya kan. Karena kita tahu esensinya apa, sehingga kita bisa bantu untuk mentransformasinya menjadi sesuatu yang lebih positif, lebih bermanfaat gitu. Seperti dalam konteks kesombongan versus kerendah hatian tadi misalnya. Secara personal teman-teman, gue adalah pribadi yang sangat amat sombong ya. Tapi di waktu yang bersamaan, gue tuh juga sangat tidak suka dengan kemunafikan. Artinya, kalau gue harus menjadi pribadi yang rendah hati, gue pengen itu terjadi secara otentik. Because I really do believe it ya. From my heart and my brain gitu at the same time. Nah, maka dari itu teman-teman, gue memilih untuk tidak menyerah dengan kesombongan gue ya. Justru gue mencari cara untuk membuat dua hal ini tuh bisa works. Dan dari situ gue coba untuk menggali jauh lebih dalam lagi ya, mempertanyakan banyak hal atas dasar sifat-sifat kesombongan gue ini ya. Sehingga ketika gue mampu untuk memberikan chances lebih banyak ya, dengan tidak menghindari sifat ini terus menjadi manusia yang pura-pura rendah hati. Banyak juga loh di dunia nyata manusia-manusia yang berpura-pura rendah hati, padahal di dalam dirinya, wah kesombongannya itu luar biasa teman-teman. Nah gue gak pengen menjadi manusia yang seperti itu tuh. Jadi akhirnya gue mencoba untuk berdialog yang panjang lebar ya dengan diri gue untuk mencari esensi-esensi dasar dari kesombongan tadi, sehingga pelan-pelan gue bisa menemukan banyak sekali paradigma-paradigma dasar dalam diri gue yang sudah harus berubah ya, yang ternyata tuh itu tidak akurat dalam memandang realita. Dan ketika gue mampu mentransformasi paradigma-paradigma dasar itu dan mencapai keselarasan ya antara pikiran dan juga hati, disitulah gue baru mulai bisa melihat bahwa kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sebenarnya pertama beneficial, dan kedua juga merupakan suatu respon yang lebih selaras ya dalam menilai pluralitas dari alam semesta seperti itu. Jadi gue tuh sebenarnya berusaha untuk memberikan kedudukan yang setara ya antara kesombongan dan juga kerendahan hati, karena gue rasa mereka ini adalah dua manifestasi ya sifat dari manusia yang sama-sama layak untuk dihormati, untuk dikenali, dipelajari, dan juga dimengerti. Justru ya, gue tuh merasa kalau kegagalan manusia dalam menyetarakan berbagai macam hal, khususnya ya kalau dalam konteks ini ya sifat-sifat ya di dalam diri manusia, itu justru seringkali menciptakan respon-respon yang bersifat palsu ya atau tidak otentik atau munafik gitu. Dan tentunya paling capek kan kalau running society dengan banyak kepalsuan ya di dalam berelasi satu sama lain, karena ya itu akan menciptakan beban-beban sosial baru tuh. Biasanya akan banyak wasted energy, effort gitu dalam membangun sistematika sosial gitu kan. Ketika ada ketidakadilan atau ketidaksetaraan ya dalam menilai derajat dari suatu hal atau suatu nilai ya yang hidup di dalam masyarakat, maka gue rasa sangat wajar apabila masyarakat itu akhirnya akan terus memaksakan diri ya untuk berlomba-lomba berada di kelompok-kelompok yang dianggap lebih unggul ya atau bernilai lebih tinggi, yang lebih desirable lah. Bahkan ketika nilai-nilai dari kelompok-kelompok tersebut bisa aja tidak sesuai ya dengan keadaan otentik atau keadaan real atau keadaan nyata ya dari si masyarakat terkait nih. Contohnya seperti ini ya, misalnya lu adalah seekor semut yang hidup di dalam kawanan kelinci. Kemungkinan besar ya cara hidup yang diunggulkan di masyarakat tempat di mana lu hidup tadi itu ya dibangun atas dasar standar-standar keunggulan hidup dari seekor kelinci kan. Nah lu sebagai seekor semut yang tidak bisa ya mencapai standar-standar itu, akhirnya mau gak mau ya harus menciptakan cita-citra gitu ya, atau mengenhance ya kemunafikan dalam diri agar diri lu tuh bisa diterima di society gitu, agar bisa bertahan hidup di dalam kelompok kolektif. Jadi ya sebenarnya fenomena ketidaksetaraan itu gue rasa adalah lahan basah yang sangat subur ya untuk terciptanya sifat-sifat inotentik gitu ya, kepalsuan, kemunafikan. Jadi gue tuh secara personal gak melihat kemunafikan itu sebagai suatu sifat bawaan atau sifat dasar dari seorang manusia ya, tapi merupakan suatu konsekuensi dari adanya ketidaksetaraan atau inklusivitas gitu di dalam masyarakat. Dan gue rasa sifat inotentik tadi
yang termanifestasi dalam bentuk kepalsuan, kemunafikan, dan juga dalam berbagai bentuk sifat manipulatif lainnya, itu merupakan salah satu kontributor yang besar ya bagi inefisiensi dan juga ketidakefektifan dari bagaimana cara society itu berkomunikasi dan juga berelasi dengan satu sama lain nih. Nah masalahnya, cara kita berkomunikasi dan juga berelasi itu merupakan modal dasar sosial kita nih, yang nantinya akan bertindak sebagai pengetahuan-pengetahuan dasar ya, yang kemudian itu akan menjadi fondasi-fondasi dari bagaimana kita membangun sistem penghidupan secara kolektif nih. Jadi kalau misalnya ada society yang di dalamnya itu berisi sistem-sistem sosial ya yang tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak mampu merepresentasikan kepentingan dari setiap individu yang ada di dalam kelompok kolektif, itu sebenarnya merupakan cerminan dari bagaimana society itu berelasi dengan satu sama lainnya. Tapi gue rasa ada konsekuensi lain yang jauh lebih disayangkan ya, apabila ketidaksetaraan itu dibiarkan untuk terus langgeng bertumbuh nih di dalam kehidupan masyarakat. Nah, konsekuensi itu berupa kehilangan kesempatannya bagi kelompok kolektif untuk meningkatkan kecerdasan sosialnya ya, dengan menambah data-data kolektif baru nih. Yang dimana data-data itu nanti bisa menjadi fondasi-fondasi baru untuk menciptakan inovasi-inovasi yang tentunya akan meningkatkan kualitas kehidupan bersama di masa depan. Misalnya dalam konteks kesombongan tadi kan, seperti yang udah gue sampaikan, ya ketika kesombongan itu dianggap sebagai suatu hal yang negatif, banyak orang yang akhirnya lebih memilih untuk menghindari ya sifat kesombongan tadi daripada mempelajarinya kan. Nah jadi ya mekanisme kita dalam mengolah kesombongan itu ya cuman kalau nggak menghindari ya menegasinya aja gitu, menyangkalnya ya atau denial terhadap hal itu kan. Nah sebenarnya itu nggak menambah kecerdasan kita untuk mengolah sifat dari kesombongan tadi. Nah itu kan berarti kita jadi kehilangan kesempatan untuk memiliki cara-cara pengolahan yang lebih advance ya, yang lebih inovatif gitu dalam menghadapi sifat kesombongan tadi kan. Nah ketika terjadi peningkatan kecerdasan kita untuk mengolah suatu hal ya, karena ada inovasi-inovasi baru tadi, biasanya itu juga akan turut mengalter ya pemahaman kita terhadap realitas, sehingga ya hopefully kita bisa melihat realitas secara lebih akurat nih. Seperti di konteks masa lalu misalnya, ketika manusia itu masih sering menganggap penyakit sebagai suatu bentuk kutukan ya kan, atau sakit mental itu dianggap sebagai fenomena keserupan. Ya lu bayangin aja kalau sampai sekarang kita masih menggunakan cara pandang yang sama. Apakah kemudian ilmu medis itu akan bisa berkembang sepesat sekarang nih, ya kan? Ya bisa aja saat ini kita masih menyaksikan kalau rumah sakit itu gabung ya sama rumah ibadah gitu. Ya bisa jadi pesulap merah itu tidak ada ya karena dia jadi dukunnya. Kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas ketika ada perubahan cara pandang atau ada perubahan paradigma, biasanya masyarakat itu jadi berkesempatan nih untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan baru, inovasi-inovasi baru yang tentunya akan dapat membantu progres dari society itu. Nah, masalahnya untuk bisa menciptakan hal itu, pasti kan harus ada nih di sepanjang perjalanan sejarah manusia-manusia yang berpikiran terbuka gitu kan, yang tidak ingin langsung setuju ya dengan paradigma-paradigma umum yang ada di masyarakat kan. Harus ada tuh manusia-manusia yang kayak Sepertinya saya ingin berteman dengan kutukan. sepertinya saya ingin mengenal lebih jauh nih terkait fenomena keserupan. Nah harus ada manusia-manusia gila itu kan, harus ada manusia-manusia dengan tingkat kuriositas yang tinggi seperti itu kan, untuk bisa kemudian menambah pengetahuan-pengetahuan kan, sehingga akhirnya ada esensi-esensi baru nih yang ditemukan dalam memandang hal-hal tersebut. Terkadang yang penting bagi umat manusia itu bukan sekedar apa realita objektifnya ya, tapi bagaimana cara kita memandang realita itu. Apa terjemahan-terjemahan kita, ya kan? Apakah lensa yang kita gunakan untuk menerjemahkan realita itu masih akurat ya, sesuai dengan pertambahan pengetahuan-pengetahuan kita saat ini nih? Masih relevan nggak nih ya lensa-lensa kita? Jadi gue rasa nggak ada salahnya nih buat kita untuk revisit ya, atau mengunjungi ulang berbagai macam penilaian masyarakat terhadap suatu hal tertentu ya, atau konteks-konteks tertentu gitu. Khususnya bagi hal-hal yang seringkali dicitrakan negatif ya, atau dianggap buruk gitu. Ya coba kita uji kembali apakah memang hal itu secara esensial bersifat demikian.
Atau jangan-jangan kita jadi punya pemahaman baru nih, kalau ternyata cita-cita buruk itu sebenarnya hanyalah bentuk ketidakmampuan ya, atau suatu penilaian yang tercipta karena keterbatasan ya masyarakat di masa lampau gitu. Entah itu keterbatasan pengetahuan ya, keterbatasan kesadaran, dan segala macamnya. Makanya gue rasa pendekatan dengan dasar rasa penasaran dalam menilai sesuatu itu tuh jauh lebih beneficial atau jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya pada masyarakat yang tingkat keberagamannya tinggi nih, seperti masyarakat Indonesia ya. Gue rasa kebiasaan masyarakat untuk mengelompokkan, mengotak-kotakan sesuatu, atau ya membuat sesuatu tuh menjadi lebih eksklusif ya dibanding yang lainnya, itu tuh justru malah sering menghambat growth ya, atau pertumbuhan dari kecerdasan sosial masyarakat itu sendiri tuh. Gue rasa sebenarnya agak kurang adil kalau masyarakat Indonesia yang tingkat biodiversitasnya itu tinggi, tapi kita memiliki kecerdasan kolektif yang, mohon maaf ya, ini sih dari sudut pandang personal gue ya, memang masih rendah nih kecerdasan kolektif kita ya. Jadi database kecerdasan sosial kita nih masih sangat atau terlampau sempit gitu jika dibandingkan dengan besarnya anugerah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Kayak contohnya di negara Swiss aja nih, negara yang gue nggak tahu ya tahun ini apakah dia masih menjadi negara yang paling inovatif di dunia. Tapi seingat gue dia itu udah lebih dari 10 tahun ya, secara berturut-turut menjadi negara yang paling inovatif ya di dunia. Nah, Swiss itu sadar kalau salah satu hal yang dapat berkontribusi untuk penciptaan inovasi itu adalah keberagaman. Makanya Swiss sendiri itu suka banget ngebuka border ya untuk menerima imigran-imigran, yang dimana salah satu kebermanfaat dari aksi mereka tadi itu adalah penerimaan perspektif-perspektif baru di luar dari masyarakat Swiss sendiri nih. Dan ini dilakukan oleh negara Swiss karena ya mereka ini sangat berkesadaran betul kalau keberagaman itu adalah salah satu kunci ya yang dapat mempercepat pertumbuhan inovasi di dalam negara mereka tuh. Jadi kan agak ironis ya ketika bangsa kita yang keberagamannya itu sudah dianugerahkan di depan mata ya. Kita nggak perlu buka border di mana-mana. Banyak sekali ya perspektif-perspektif yang bisa kita timba secara langsung nih dari warga-warga lokal. Itu ternyata tidak terdokumentasi dengan baik ya. Tidak terserap dengan baik dan menjadi kecerdasan kolektif kita. Itu kan sangat amat disayangkan gitu. Jadi ya nggak heran gitu kalau memang inovasi itu sulit bertumbuh di Indonesia. Karena kita aja belum terbiasa gitu untuk menerima perbedaan. Kita belum terbiasa untuk berpikiran terbuka kan. Karena ya itu database kolektif kita ya isinya masih begitu sempit kan. Makanya tantangan terbesar bangsa Indonesia itu adalah untuk meningkatkan ya kelenturan lesa berpikir sehingga kita bisa mengakomodasi lebih banyak perspektif nih. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita mengambil perspektif-perspektif dari luar negara ini. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu nih ya. Mengakomodasi perspektif-perspektif dari ragamnya suku gitu ya, ragamnya cara-cara pandang dalam menilai alam semesta. Nah itu akan menjadi kekayaan yang gue rasa ya bisa membantu Indonesia untuk mengolah kekayaannya sendiri tuh nanti tuh. Intinya, gue rasa masyarakat Indonesia itu perlu menyadari dulu nih seberapa mahal anugerah yang diberikan kepada diri kita ini nih. Seberapa beruntungnya diri kita untuk bisa mengapresiasi itu kan, sehingga akhirnya kita jadi giat nih untuk mengolahnya secara berkebijaksanaan tentunya ya. Dan itu bisa dimulai dengan cara mencari cara-cara pandang baru ya terhadap diri sendiri. Dan cara-cara pandang itu kalau bisa tidak berasal dari lensa-lensa asing yang selama ini justru membuat bangsa Indonesia itu jadi stuck atau terjebak gitu. Karena kita seringkali dinilai dari sesuatu yang sebenarnya tidak kompatibel ya secara esensial, secara kultural ya, dan juga tidak kompatibel dengan nilai-nilai dasar atau nilai otentik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri tuh. Nah makanya kita harus terbebas tuh dari lensa-lensa itu dulu, baru akhirnya kita jadi bisa sadar betapa mahalnya hal-hal atau anugerah yang dimiliki oleh bangsa ini kan. Di akhir video, gue ingin menutup konten kali ini dengan memberikan suatu perspektif yang agak lain ya dalam memandang masyarakat Indonesia. Gue rasa bangsa Indonesia itu nggak perlu terlalu ngikut-ngikutin amat ya definisi dari lensa-lensa bangsa asing dalam menerjemahkan ya kualitas-kualitas yang hidup di dalam dirinya sendiri. Karena berdasarkan pengamatan amatir saya ini ya, dalam menilai segala karunia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya tingkat biodiversitas yang sangat tinggi ya, gue rasa bangsa ini sepertinya ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang bersifat inisiator gitu. Artinya kita tuh ditakdirkan untuk menjadi seorang inovator ya, pionir lah ya dalam melakukan sesuatu tuh.
Nah, cuman ya kita belum menyadari hal ini aja nih. Karena bisa jadi selama hidupnya masyarakat Indonesia itu masih sering diasuh oleh pola-pola konvensional yang seringkali menumpulkan daya imajinasi dan juga kreativitas kita nih. Makanya kita perlu cari cara-cara kita sendiri nih untuk mengasuh bangsa Indonesia. Apalagi kalau misalnya pola-pola konvensional itu memaksa kita untuk pura-pura peduli ya. Dengan ya berbagai macam standar-standar yang disematkan untuk bangsa ini nih. Nah makanya ketidakcocokan tadi atau incompatibility ini nih yang seringkali juga turut membuat bangsa Indonesia jadi sulit ya untuk menciptakan kestabilan sosial nih dalam kehidupan kolektif kita. Sedikit mengutip dari perkataan Profesor Bagus Mulyadi dalam memandang bangsa Indonesia ya. Beliau berkata kalau bangsa Indonesia itu tuh seperti sebuah mikrokosmos ya dari dunia. Nah kalau pandangan itu akurat, gue rasa kita jadi bisa sedikit berkesimpulan kalau apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya adalah refleksi dari apa yang terjadi secara global gitu. Nah dengan demikian ini artinya kalau kita mau mengasuh bangsa Indonesia kita nggak bisa pakai lensa-lensa yang terlalu sempit gitu. Kita justru harus memakai lensa-lensa globalis nih karena memang ya mungkin aja kalau menyelesaikan persoalan Indonesia itu sebenarnya kita sedang menyelesaikan persoalan-persoalan global ya. Jadi kita nggak bisa pakai lensa-lensa yang terlalu sempit ya atau terlalu kecil gitu untuk menyelesaikan problem-problem di bangsa ini secara tuntas. Makanya ini tuh sering membuat gue jadi bertanya-tanya kan. Jangan-jangan alasan kenapa bangsa ini tuh terasa stuck ya dalam kemajuannya gitu. Sulit untuk membangun progresnya secara lebih cepat gitu. Itu sebenarnya bukan karena kita bodoh ya atau karena rendahnya ya SDM ini. Ya jangan-jangan karena kita selama ini memandang diri itu terlalu kecil. Kita menggunakan lensa-lensa yang tidak cocok gitu untuk mengakomodasi besarnya ya bangsa ini. Makanya gue rasa kerjaan bangsa Indonesia itu tuh bukan sekedar menjadi peserta di dalam kompetisi global ya. Tidak, justru kita itu punya tanggung jawab yang sangat amat besar untuk menciptakan iklim persaudaraan global yang lebih inklusif, yang lebih berkeadilan ya. Di mana kompetisinya itu terjadi secara lebih sehat, lebih sustainable, lebih berkesadaran. Nah itu tuh sebenarnya peran-peran yang harusnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia gitu. Karena apa ya? Karena kita memiliki anugerah ya atas tingginya biodiversitas tadi. Yang dimana anugerah-anugerah itu kalau kita mampu untuk memanfaatkannya secara optimal ya, kita jadi bisa membuat model-model sederhana yang dimana kita bisa studi dan kemudian itu akan menjadi kebijaksanaan baru ya yang bisa kita jadikan dasar untuk juga mentransformasi pola-pola kehidupan kolektif secara global ya. Ya ini kan kembali lagi kan, Indonesia itu kan punya mimpi, kita mau membangun perdamaian abadi. Ya benar bisa. Gue rasa itu bisa dan sangat masuk akal ya. Cuma masalah kita tadi itu, kecerdasan kolektif kita nih masih sangat amat minim sekali ya. Makanya ayo kita naikkan kecerdasan kolektif kita bersama-sama dengan cara mereparasi hubungan kita dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Makanya pertanyaannya kan kapan kita bisa memiliki kecerdasan kolektif yang tinggi nih ya? Segera setelah Anda subscribe dan juga nonton video di channel-channel ini. Pesan-pesan sponsor. I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Mwah.